Halo coy, di video kali ini kita akan membahas donghua baru nih. Dijamin kalian pasti suka. Film yang berjudul The Rage God. Film ini berdurasi kurang lebih 12 menitan dalam satu episode dan memiliki 13 episode untuk season pertamanya. Menceritakan seorang pemuda dari keluarga Wang yang memiliki kemampuan tingkat tinggi untuk mengalahkan para iblis. Kemudian ia dihadapkan lagi dengan masalah baru, di antaranya perseteruan antara beberapa keluarga. Setelah kejadian itu, maka MC di film ini mengharuskan dirinya berlatih agar menjadi lebih kuat dan keluarganya menjadi terkuat di antara keluarga lainnya. Penasaran? Yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan faksi iblis yang membantai umat manusia. Ngomong-ngomong, ini adalah Gunung Siwan. Terlihat salah satu anggota faksi iblis sangat haus akan darah manusia. Tak pandang bulu, semuanya ia bantai. Bahkan seorang Pak Cua sekalipun, sang iblis ini ingin menghabisinya. Meskipun Pak Cua itu memohon untuk mengampuninya. Nah, di saat sang iblis ingin menghabisi orang ini, tiba-tiba salah satu senjata celak mengenai wajah sang iblis. Dialah Wang Ke, sekaligus MC di film ini. Dialah yang akan menyelamatkan umat manusia, khususnya mereka yang berada di Gunung Siwan. Menurut iblis, hal ini percuma saja, sebab pada dasarnya kodrat seorang manusia tidak dapat mengalahkan para iblis, melainkan para manusialah yang akan menjadi sasaran empuk para iblis. Namun tak sesuai ekspektasi, Wang Ke memperlihatkan kemampuan bertarungnya. Dengan ini sudah cukup membuat sang iblis menarik lagi kesombongannya. Kejadian tadi sudah cukup membuat sang iblis mulai berasumsi bahwa lelaki di hadapannya ini bukan sembarang manusia. Sang iblis meyakini orang ini murid faksi immortal, sebab dari serangannya dan juga senjata yang dimiliki Wang Ke memiliki kualitas tingkat tinggi. Wang Ke hanya diam saat menjawab. Kemudian ia benar-benar menghabisi sang iblis menggunakan senjata super yang ada di tangannya. Sehingga terjadilah pada akhirnya sang iblis hancur berkeping-keping. Dengan ini maka semua orang memberikan sebuah aplaus yang luar biasa. Ternyata kejadian tadi hanya sebuah cerita fiksi yang dikarang oleh Wang Ke ketika ia berada di atas panggung. Ya, inilah yang disebut dengan target pasar. Wang Ke menjual pedang sambil menceritakan kehebatan pedang yang ada di tangannya. Selain murah, pedang ini juga diyakini dapat menangkal serangan dari berbagai macam iblis. Para pengunjung kedai ini pun begitu percaya dengan omongan yang dilontarkan oleh Wang Ke. Seperti yang disebutkan tadi, harga yang murah sekitar 1000 batoroh. Hal ini berlaku bagi pembeli yang ada di sini saja. Wang Ke menambahkan, jika suatu hari nanti pedang ini sudah terbukti kualitasnya, maka harganya bisa mencapai 1 juta batoroh. Di sini Wang Ke juga ingin mengajak mereka para pengunjung untuk bekerja sama dengan keluarga Wang. Ya, keluarga Wang dikenal sebagai keluarga yang pandai dalam berbisnis, coy. Jadi tak heran Wang Ke sangat lihai bermain lidah untuk meyakinkan para pengunjung bahwa pedang yang dimilikinya memiliki kualitas tingkat tinggi. Ditambah lagi mereka yang ingin bekerja sama dengan keluarga Wang maka akan diberikan hadiah. Tentu mereka yang mendengar semakin berambisi untuk membeli juga bekerja sama dengan keluarga Wang. Ketika pembicaraan Wang Ke semakin menarik perhatian para pengunjung, tiba-tiba datanglah serangan dari luar yang membuat pedang Wang Ke patah.
Yap, mereka adalah orang-orang dari keluarga Ni. Keluarga Ni dikenal sebagai keluarga terkuat dan ditakuti di kota Zhoushan. Bahkan keluarga Ni tidak ingin melihat keluarga Wang berada dalam performa puncak dalam bisnis perdagangan seperti sekarang ini. Wang Ke pun mencoba mengajak berdiskusi baik-baik kepada orang-orang dari keluarga Ni ini. Namun karena keluarga Wang dianggap melanggar aturan kota Zhoushan, sebab Wang Ke tidak memiliki izin di tempat ini untuk mempromosikan barang dari keluarganya, sehingga mereka menghancurkan barang-barang milik keluarga Wang. 要完了，聂家可不好使。是啊，我生意难道不知道诛仙阵的规矩吗？来啊，给我拆！ Bahkan pedangnya pun diinjak-injak oleh orang ini. Disinilah kita akan melihat kemampuan Wang Ke ketika menghajar orang ini. Di sini sempat terjadi pertarungan. Wang Ke menggunakan pedangnya, lalu dinyalakannya api. Kemudian dihajarnya lah orang ini. 还搞什么众筹？今天就让你一死解千仇！王家也没有那么好欺负啊。 景若可，别太嚣张！打不了就行。 Beberapa pengunjung melihat keluarga Wang berani menyakiti keluarga Ni. Mereka pun merasa was-was, sebab keluarga Ni adalah keluarga terkuat di kota ini. Sehingga mereka berasumsi bahwa keluarga Wang akan berada dalam ancaman. Benar, orang ini pun pergi meninggalkan tempat ini. Tentunya untuk mengabarkan kepada atasannya tentang kejadian ini. Salah satu pengunjung menghampiri Wang Ke untuk memintanya segera mungkin menjadi murid faksi Immortal. Sebab jika tidak seperti itu, maka keluarga Wang akan berada dalam bayang-bayang keluarga Ni. Ya, hanya itulah jalan satu-satunya agar keluarga Ni dapat dikalahkan. Sebab keluarga Ni sampai saat ini diketahui memiliki kekuatan jauh di atas keluarga Wang. Masalahnya ada satu, jalan menuju pelatihan murid faksi Immortal, Wang Ke sampai saat ini tidak tahu. Singkatnya ada Zhang Dao menemui Wang Ke. Melihat Zhang Dao, Wang Ke langsung menghajar orang ini. Sebab sebelumnya Zhang Dao telah menipunya. Maka dari itu Wang Ke sangat marah dan mengejarnya kemanapun Zhang Dao lari. 我哥咋了？王兄，这么多年没见，对我包容些嘛。包你以后不用易容。这小子逃得还是那么快。 Hingga dimana Zhang Dao tidak dapat lari lagi dan ia mendapatkan amukan dari anak buah Wang Ke. Di sini Zhang Dao mengatakan bahwa ia tahu cara menjadi murid faksi Immortal. 我能让你进仙门。 Sehingga Zhang Dao dengan wajah penuh luka diberikan waktu untuk berbicara. Ya, menurutnya bahwa memasuki sekte faksi Immortal sangatlah gampang. Tapi sebelumnya ia meminta bantuan dulu kepada Wang Ke, yakni mencari keberadaan Yuyu yang hilang. Putri Yuyu dianggap berasal kelompok dari Gagak Emas. Ya, menurut Zhang Dao, itu salah satu syarat untuk memasuki sekte faksi Immortal. Di mana Wang Ke tak percaya dengan ucapannya, sebab Zhang Dao sebelumnya telah cacat karena pernah membohongi Wang Ke. Menurutnya Zhang Dao hanya memanfaatkannya untuk membantunya mencari keberadaan Putri Yuyu. Sepertinya sih benar ucapan Zhang Dao, coy. Ada Tianba, ya ini adalah orang-orang dari keluarga Ni. Terlihat ada seorang wanita yang terkurung. Bisa jadi dia adalah Putri Yuyu yang dimaksud oleh Zhang Dao tadi. Bawahannya pun mengatakan kepada Tianba tentang keluarga Wang karena sebelumnya telah menyerang orang-orang dari keluarga Ni. Ia berharap Tianba turun tangan untuk memberikan efek jera terhadap keluarga Wang karena telah lancang menyakiti salah satu anggota dari keluarga Ni. Namun Tianba untuk sementara tidak ingin berurusan dengan siapapun. Yang dipikirkannya hanyalah masalah yang ada di depannya. Sepertinya masalahnya ialah berkaitan dengan wanita ini, coy. Kembali ke sini, Zhang Dao sekali lagi meyakinkan kepada Wang Ke untuk menolongnya. Sebab orang-orang dari keluarga Zhang Dao pun masih kalah jauh jika bergerak sendiri melawan keluarga Ni. Jika berhasil mencari dan menyelamatkan Putri Yuyu, Zhang Dao bersumpah Wang Ke akan diterima menjadi murid Serigala Surgawi. Bisa jadi Serigala Surgawi ialah kumpulan faksi Immortal, coy. Entahlah, sampai sini belum dijelaskan secara rinci. Lantas Wang Ke menanyakan kepada Zhang Dao, kenapa jadi bisa begitu ya kan? Sebab Zhang Dao yakin Putri Yuyu ada hubungan dekat dengan Serigala Surgawi. Sehingga Zhang Dao sekali lagi meyakinkan jika Wang Ke menerima tawarannya untuk membantunya, maka Wang Ke dijamin akan dapat bergabung dengan sekte Serigala Surgawi. Zhang Dao juga meyakini jika Wang Ke benar-benar bekerja sama dengannya, maka keluarga Ni akan patuh untuk menyerahkan Putri Yuyu. Singkatnya, pasukan bertopeng menyerang ke tempat keluarga Wang. Di sini terlihat pertarungan begitu epik menggunakan sajam. Wang Ke juga mengejutkan semua orang lantaran skillnya bertarung. Ya, beberapa pribumi terkejut melihat kemampuan Wang Ke yang begitu ciamik mengalahkan para pasukan bertopeng ini. Selain itu, para pribumi juga mengatakan bahwa keluarga Wang telah mendapatkan Putri Yuyu.
Sampai sini masih belum diketahui secara pasti apakah ini trik atau apa untuk memancing keluarga Ni coy. Seakan-akan ceritanya mereka keluarga Wang mendapatkan Putri Yuyu, sebab salah satu mata-mata dari keluarga Ni juga ada di sini dan termakan akan cerita para pribumi. Langsung aja ya kan, orang ini kembali ke kediaman utama keluarga Ni untuk mengatakan bahwa Putri Yuyu berada di kediaman keluarga Wang. Tianba pun yang mendengar cerita dari bawahannya mengira bahwa wanita yang dikurung mereka ini bukanlah Putri Yuyu. Sampai sini masih menjadi misteri siapa sebenarnya Putri Yuyu. Menurut cerita, Tianba sampai saat ini belum mengetahui secara pasti tentang ciri fisik Putri Yuyu. Lantas mereka berasumsi bahwa mereka salah orang dan wanita yang dikurung ini bukanlah Putri Yuyu. Ternyata tujuan Tianba menangkap Putri Yuyu juga ingin memasuki faksi immortal sama seperti Wang He. Untuk memastikan kebenaran, Tianba memerintahkan bawahannya untuk mencek informasi ke kediaman keluarga Wang, di mana dua orang yang ditugaskan untuk menggali informasi terkejut setelah melihat keluarga Wang membantai orang yang dianggap berani menyusup ke tempat mereka. Lantas membuat keyakinan kedua orang ini bahwa Putri Yuyu memang benar ada di sini. 我的妈呀，王可啥时候有了这么…… Singkatnya ada dua orang pelayan wanita. Ya benar, ternyata Wang He sudah memiliki cara brilian untuk mendatangkan Putri Yuyu yang asli. Karena di mana Wang He tahu Tianba itu orang bodoh dan tak mengenali Putri Yuyu, sehingga ia meminta wanita ini berperan sebagai Putri Yuyu nantinya. Sedangkan Zhang Dao berperan menjadi seorang faksi immortal, sekaligus kekasih wanita gendut ini. Benar sekali, Tianba meyakini bahwa wanita yang disandra tadi bukanlah Putri Yuyu, melainkan Putri Yuyu berada di kediaman keluarga Wang. Sehingga malam ini rencananya ia dan pasukan akan mendatangi keluarga Wang untuk membantai Wang He. Nah, malam hari tiba, keluarga Wang sudah menyusun rencana yang sangat matang. Ketika sudah diketahui kedatangan Tianba, Zhang Dao dan wanita gendut langsung memerankan karakter sebagai Putri Yuyu dan faksi immortal. Tianba pun langsung tertipu karena sebelumnya ia tidak tahu ya kan ciri-ciri yang ada pada Putri Yuyu. Ia pun menganggap Zhang Dao adalah seorang faksi immortal dan wanita gendut Putri Yuyu. Tianba pun berencana untuk mendatangi dengan masuk meminta izin kepada Wang He agar bertemu dengan faksi immortal. Namun kedatangannya ditahan oleh Wang He karena waktu sudah malam dan Putri Yuyu juga faksi immortal tidak bisa diganggu. Tianba pun memberikan benda sebagai tawarannya agar dapat bertemu mereka. Ya karena ini salah satu rencana Wang He, akhirnya ia pun membiarkan Tianba masuk ke dalam. Di sini Tianba langsung memberikan hormat dengan sujud kepada Zhang Dao. Sebab ia mengira Zhang Dao adalah seorang faksi. Dan Tianba juga mengatakan bahwa sebelumnya ia salah tangkap orang, sehingga Tianba akan mengembalikan wanita yang ditangkapnya tadi kepada faksi immortal. Sampai sini rencana mereka berjalan mulus dan Wang He menganggap bahwa Tianba adalah orang yang sangat bodoh. Meskipun Zhang Dao sangat khawatir jika rencana ini ketahuan, maka matilah dirinya. Tapi tenang, Wang He meyakinkan bahwa Tianba tidak akan mengetahui rencana ini. Singkatnya, Tianba membawa wanita yang sebelumnya ia tangkap. Wanita ini pun langsung berpura-pura menangis bahwa dia adalah pelayan oleh Putri Yuyu. Sampai sini Tianba meminta izin kepada Zhang Dao bahwa keluarga Ni akan berjaga di luar untuk keamanan Putri Yuyu. Hal ini rupanya menambah kekhawatiran Zhang Dao, sebab keluarga Ni sudah mengepung kediaman keluarga Wang. Sekali lagi Wang He menenangkan, bukankah ini salah satu rencana mereka yang telah disusun dari awal? Siang harinya, para pribumi bertanya-tanya lantaran keluarga Ni sangat banyak mengitari tempat tinggal keluarga Wang. Para pribumi juga berasumsi bahwa Ni Tianba akan menghajar Wang He karena sebelumnya berani menyakiti bawahannya itu. Ditambah lagi dendam lama, di mana keluarga Ni sangat membenci yang namanya keluarga Wang. 那怎么将王家围起来了？ 聂天霸早就看王可， Hingga di mana Ni Tianba mendengar suara teriakan penjaganya dari dalam, sehingga mengharuskan ia mencek ke dalam untuk mengetahui situasi saat ini. Ya karena kita tahu malam tadi kedua keluarga berupaya untuk bekerja sama agar menjaga keamanan Putri Yuyu ya kan. Nyatanya Ni Tianba telah ditipu mentah-mentah oleh Wang He. Lantas ia sangat teramat marah. Bisa-bisanya seorang Ni Tianba ditipu oleh pemuda yang berasal dari keluarga Wang, musuh abadi dari keluarga Ni sendiri ya kan. Ni Tianba tak mau tahu. Ia memerintahkan kepada semua anak buahnya untuk mencari di sekitar tempat ini kemana Wang He bersembunyi. Sayangnya semua anggotanya tak menemukan sedikit pun tanda-tanda keberadaan Wang He. Ditambah barang-barang Wang He juga sudah tak ada di tempat ini. Sudah dapat diartikan Wang He lari jauh dari kota Zhuxian ya kan. Hal ini membuat pertanyaan di diri Ni Tianba, apakah Wang He tidak menginginkan tempat ini lagi? Ya benar, ternyata tempat Wang He hanya menyewa alias bukan tempat tinggal aslinya coy. Sampai sini sudah dapat dijelaskan bahwa Ni Tianba adalah pemimpin yang bodoh.
Sementara itu Zhang Dao dan Wang Ke dikejutkan dengan sadarnya sang putri. Ya, dialah Putri Yuyu. Parasnya yang cantik membuat Zhang Dao langsung kepincut akan indahnya putri di hadapannya ini. Sementara Putri Yuyu melihat kedua lelaki yang asing baginya. Hal pertama yang dirasakan di dalam hati pastinya sebuah rasa kewas-wasan ya kan? Apalagi ini mereka sedang berada di tengah hutan. Pikirannya pun sempat traveling. Bagaimana jika dia di 69? Maka hilanglah kesuciannya. Untungnya mereka tidak terlihat seperti orang jahat. Bahkan Wang Ke dan Zhang Dao menyarankan bahwa diri mereka berdua adalah pengawal putri saat ini. Nah, mendengar itu, putri pun akhirnya bisa bernafas lega. Gak jadi di D69 ya kan? Di sini Zhang Dao juga menanyakan kepada Wang Ke tentang keberadaan Liuntin, sebuah benda pusaka yang nantinya akan ditukarkan terhadap keluarga Ni dan Gagak Emas. Ya, benda itu sudah berada di tangan yang pas, yakni kepada orang ini coy. Dimana lagi-lagi Wang Ke memiliki sebuah rencana brilian. Nantinya orang ini akan berpura-pura menjadi seorang faksi immortal. Double kill dong. Benar, dimana tak lama kemudian anak buah Tianba mengatakan bahwa seorang faksi immortal datang untuk menukarkan Liuntin kepada Tianba. Karena merasa tertipu dengan Wang Ke sebelumnya, tentu membuat Tianba semakin percaya bahwa faksi immortal yang berasal dari sekti Gagak Emas ialah di hadapannya ini. Di sini orang ini marah kepada Wang Ke karena telah bekerja tidak membuahkan hasil coy. Maksudnya bekerja untuk mencari keberadaan Putri Yuyu. Hal itu dianggap telah membuat faksi immortal KW ini merasa dirugikan waktu dan harta. Di mana ia jauh-jauh untuk datang ke sini agar dapat bertemu dengan Putri Yuyu ya kan? Setelah datang, Putri Yuyu tidak ada berada di tangan mereka. Nah, jadi begini coy, Liuntin tadi akan ditukarkan dengan Putri Yuyu. Tapi karena mereka tidak menemukan, alhasil Tianba tidak mendapatkan Liuntin tersebut. Bisa jadi Liuntin itu sebuah syarat atau token untuk dapat bergabung ke faksi immortal. Orang ini pun meminta pertanggungjawaban kepada Tianba agar mengganti kerugian yang selama ia tempuh dalam perjalanan menuju ke sini. Ya, padahal tujuan utama orang ini hanya memeras Tianba. Karena bodoh ya kan, sangat terpaksa Tianba harus meminta bantuan kepada pribumi untuk patongan mengganti kerugian yang didapat oleh faksi immortal KW. Setelah apa yang diinginkan telah didapat immortal KW, ia pun meminta kepada Tianba dalam jangka 3 hari harus mendapatkan Putri Yuyu. Jika tidak, maka nyawa Tianba akan dalam bahaya. Dengan rasa takut, Tianba berjanji akan membawakan Putri Yuyu ke hadapan faksi immortal KW ini. Setelah faksi immortal tadi pergi meninggalkannya, Tianba lagi-lagi bersumpah, cepat atau lambat, ia akan membunuh Wang Ke karena telah mempermainkan dirinya. Karena olah Wang Ke lah, dirinya seperti ini. Kembali ke hutan, di sini Wang Ke mencoba memberanikan diri untuk meminta sebuah hadiah karena sebelumnya telah menyelamatkan Putri Yuyu dari tangan Tianba ya kan. Putri Yuyu pun memberikan sebuah benda ajaib coy, yakni yang bernama cahaya Sengdian. Sepertinya sih benda ini terbilang kualitas tingkat tinggi. Sementara itu di gerbang kota Zosian ada Sensu. Ya, dialah seorang faksi immortal yang asli. Tentu keberadaannya di sini untuk mencari Putri Yuyu. Di mana para pribumi yang melihat auranya begitu wah, mereka semua beranggapan bahwa orang ini adalah seorang master. Sensu juga berpapasan dengan faksi immortal KW coy. Dan juga bertemu dengan Tianba yang kala itu sedang gelisah mencari keberadaan Putri Yuyu. Tianba yang masih merasa paling hebat di kota Juxian, ketika berpapasan dengan Sensu, ia langsung memasang wajah sangar menyuruh Sensu untuk menepi ketika ia lewat. Sensu pun bertanya dengan lembut, "Di mana Tianba?" Mendengar itu, anak buah Tianba marah ya kan? Masa menyebut atasan mereka tidak diawali dengan nama Tuan? Ya, Tianba yang dicari Sensu adalah orang di hadapannya ini. Sensu pun langsung mengenalkan diri bahwa ia berasal dari sekti Gagak Emas. Artinya dia adalah seorang faksi immortal. Nah, Tianba yang mendengar itu, ia pun tertawa ya kan? Pasti ini rencana Wang Ke untuk mengelabuinya untuk yang kedua kalinya. Mana mungkin Tianba percaya bahwa Sensu adalah seorang faksi immortal. Ya, di benaknya saat ini Sensu adalah faksi immortal yang palsu. Dan Tianba tak ingin tertipu untuk yang kedua kalinya. Meski Sensu mengatakan bahwa dia seorang faksi immortal, tetap Tianba tak percaya ya kan? Maka dari itu Tianba yang menganggap orang ini adalah Wang Ke yang menyamar alias berpura-pura untuk yang kedua kalinya menjadi faksi immortal. Sehingga Tianba yang sudah dilumuri rasa dendam, ia pun mencoba untuk memberikan pelajaran terhadap Sensu. Wang Ke有这实力？王可，这次你可是别以为你易得容，就认来你是亲自出马了。王可。
Bukannya berhasil, Senzu malahan yang memperlihatkan kemampuan teknik bertarung seorang Fakse Immortal ya kan? Dimana Tianba hanya seperti semut bagi Senzu. Tianba benar-benar kalah. Di sini Senzu untuk yang kedua kalinya bertanya tentang keberadaan Putri Yuyu. Sampai sini Tianba mulai percaya bahwa orang ini adalah Fakse Immortal yang asli. Ia pun mengatakan bahwa ada seorang pemuda yang bernama Wang He telah menipunya dan membawa Putri Yuyu pergi kembali ke hutan. Ketika di sini, Wang He sedang berkultivasi. Namun tak disangka-sangka, pedang ilahi di tubuhnya bergerak secara tiba-tiba. Menurut Wang He, hal ini tidak menguntungkan bagi dirinya coy. Sebab waktu saat ini terbilang cukup kritis dan membahayakan keselamatan Wang He sendiri coy. Takutnya ya kan, ada seseorang yang datang untuk membunuh mereka. Tentu pedang bergerak di dalam tubuh akan membuat Wang He sedikit mengalami penurunan stamina. Nah, sampai sini kita akan dibawa ke 10 tahun yang lampau, di mana Zhao Dao dan Wang He berpetualang untuk mendapatkan sebuah pedang. Namun sialnya, ketika Wang He berada di ujung kematian, Zhao Dao malah meninggalkannya. Padahal janji di awal, bagaimanapun dan seperti apapun hadangan di hadapan mereka akan hadapi bersama-sama. Tapi kenyataannya, Zhao Dao malah lari meninggalkan Wang He. Nah, jadi itulah alasan di awal kenapa Wang He sangat marah kepada Zhao Dao ketika mereka bertemu lagi ya kan. Di sini Wang He sempat melawan demi selamat dari ancaman kematian. Untungnya Wang He memiliki kecepatan dan sedikit ilmu bela diri, sehingga Wang He dapat menghindari dari serangan brutal lawannya ini. Meskipun sesekali Wang He juga terkena akibat terlalu sering sang lawan melepaskan serangan. Hingga di mana pedang ilahi hadir secara mengejutkan dan menghabisi lawan di hadapan Wang He. Sehingga sampai detik ini, Wang He masih hidup lantaran peran penting pedang ilahi tadi coy. Sebenarnya kejadian 10 tahun silam bukan kehendak Wang He sendiri untuk mengingatnya coy. Hal itu tentu membuat sebuah pertanyaan besar di dalam benaknya ya kan. Kenapa kejadian 10 tahun silam hadir lagi di pikirannya? Apakah ini sebuah tanda bahaya akan datang menghampiri atau sebuah tanda apa? Entahlah. Dan film pun bersambung.